jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini sangat-sangat dianjurkan oleh para ulama untuk senantiasa membaca kitab-kitab semisal ini. Tujuannya apa? Agar kita lebih kenal dengan Rasulullah SAW, agar kita tambah cinta dengan Rasulullah SAW. Masih dalam pembahasan tentang buah-buahan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat haddatsana Ibrahim bin Ya'qub qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Humaydan aw qala haddatsani Humayd qala Wahb wa kana sadiqan lahu an Anas bin Malik qala dari Anas bin Malik beliau berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khilbis wal rutab. Aku melihat, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengumpulkan di antara khilbis. Khilbis ini sejenis melon, ya, wal rutab dan kurma atas. Lagi-lagi Rasulullah SAW memadukan antara makanan atau buahan yang basah dengan buahan yang kering, ya, atau buahan yang panas dan buahan yang dingin, ya. Khilbis melon ini jenis buahan yang banyak mengandung air dan kemudian sifatnya juga dingin. Sedangkan kurma adalah jenis buahan yang agak kering, berserat dan agak panas. Jadi Rasulullah betul-betul, ya, mengondisikan atau memadukan makanannya, ya, diperhatikan betul oleh Rasulullah SAW tentang makanan. Karena apa? Karena ya banyak penyakit disebabkan apa? Makanan yang tidak sehat. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga, melihat, ya, makanan kita. Kemudian hadis selanjutnya haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli qala haddatsana Abdullah bin Yazid bin Sad an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman an Urwah an Aisyah. Dari Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akala bitir bil rutab. Lagi-lagi Rasulullah yang makan bitir, ya, semangka dan rutab, ya, sama, ya. Bitir adalah buahan yang mengandung air yang banyak, sedangkan rutab adalah buahan yang berserat yang sedikit airnya. Kemudian hadis selanjutnya haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'mar qala haddatsana Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana an-nasu idza ra'aw awwal at-tamari ja'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat ini, ya, apabila melihat, ya, buahnya pertama yang matang, maka jauh beliau, ya, para sahabat ini langsung mengantarkan, memberikan buahan yang pertama kali yang masak, buah pertama kali diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk sunnah juga. Jadi para ulama kita menganjurkan kalau kita punya, ya,
apapun itu ya, atau kita contohnya berternak telur ya. Jadi telur pertama yang keluar ya pada hari itu kita berikan kepada orang-orang soleh, kepada ulama. Atau buah-buahan ya, yang pertama kali yang matang kita berikan kepada orang-orang soleh. Kemudian faida akhadahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengambil buahan tersebut. Qala, beliau bersabda, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkahilah untuk kami di dalam buah-buahan ini. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah untuk kami kota kami, kata Rasul. Wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina, dan berkahilah untuk kami sok kami, dan berkahi jugalah mud kami ya. Sok dan mud ini merupakan timbangan dan ukuran pada zaman dahulu. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Dan Rasulullah melanjutkan doanya lagi, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hambamu, wa khaliluka, dan kekasihmu, wa nabiyuka, dan nabimu, wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, abduka, hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu, wa innahu da'aka li Makkah. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim ya dulu pernah berdoa kepada engkau untuk kota Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah, dan sesungguhnya aku berdoa meminta kepada engkau untuk kota Madinah. Bimithli ma da'aka bihi li Makkah, dan aku minta engkau jadikan Madinah seperti yang pernah diminta Nabi Ibrahim untuk jadikan Mekah seperti itu. Wa mithli ma'hu, dan tambah lagi ya Allah 2 kali lipat ya daripada yang Nabi Ibrahim minta. Ya. Jadi ya Rasulullah SAW juga ya meminta keberkahan sebagaimana Nabi Ibrahim yang berdoa minta keberkahan untuk kota Mekah. Maka Rasulullah pun yang minta keberkahan untuk kota Madinah. Maka sehingga para ulama ya ini berbeda pendapat tentang mana lebih utama antara kota Mekah dan kota Madinah. Tapi kesimpulannya ya semua ulama sepakat bahwasannya tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah tempat yang mana di situ ada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tempat semulia-mulia tempat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yad'u asghara walidin yarahu." Kemudian Rasulullah memanggil ya asghara walidin, memanggil anak kecil yarahu yang beliau lihat. Fayutihi dzalika tham. Ya, kemudian Rasulullah memberikan buah tadi terhadap anak kecil. Ya, jadi Rasulullah nggak makan sendiri ya, karena yang melihat ada anak kecil ya, anak kecil ini kalau melihat buahan, lihat makanan ya rasa pengennya itu lebih besar, sehingga Rasulullah memberikan buahan tadi kepada anak kecil tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Ibrahim bin Mukhtar an Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir anil Rubaiyah binti Muawwid bin Afra qalat, beliau berkata, ba'athani Mu'ad bin Afra ya, telah mengutus aku Mu'az bin Afra ya, jadi ini cerita Ubay binti Muawwid. Bikina'in min rutab ya, mengutus aku dengan membawa wadah yang dalamnya ada kurma ya, kurma basah, wa alaihi ajarun min kitai zuhbil
Dan juga ya ada ajrun itu sesuatu yang kecil min kita dari buah timun zuhbin yang masih ada bulu-bulunya. Jadi timun kalau masih kecil itu kayak ada bulu-bulu kecil di buahnya tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kita. Rasulullah SAW dulu itu suka buah timun. Fa'ataituhu bihi wa indahu hilyatun qad qadimat alaihi minal bahrain. Lalu aku berikan ya wadah tadi yang berisi rutab dan timun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi Nabi itu ada perhiasan ya qad qadimat alaihi minal bahrain, yang mana perhiasan tadi ya diberikan kepada Nabi dari Bahrain ya, datang perhiasan tadi dari Bahrain ya, jadi Rasulullah SAW dihadiahkan ya perhiasan. Famala'a yadahu minha fa'aqanihi. Kemudian Rasulullah mengambil ya tadi perhiasan tadi dengan tangannya sepenuh tangannya, fa'aqani, kemudian aku diberikan perhiasan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis terakhir, haddatsana Ali bin Juhris qala haddatsana Syarik an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Muawwid bin Afra. Sama hampir hadisnya, beda teksnya sedikit. Qalat, beliau bersabda, Rubai' binti Muawwid berkata, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutab wa ajri zuhbin. Ya, aku membawa wadah yang berisi kurma dan timun yang masih kecil, yang masih ada bulunya. Fa'aqani mil'a kafai hulliyan. Kemudian aku diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya perhiasan ya yang penuh dengan tangannya. Au qalat dhahaban, atau dia berkata bahwasannya perhiasan itu emas ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita bacakan tadi hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW menyukai buah-buahan ya. Salah satunya apa? Semangka, timun, melon, kurma dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis lainnya ya. Tapi kitab ini ya memang kecil ya, maka untuk kita lebih mengenal sosok yang mulia Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu membaca beberapa kitab yang lebih besar, yang lebih luas pembahasannya. Agar apa tujuannya? Agar kita sama-sama ya mengenal Rasulullah SAW.